Saat ini, lebih dari 90% siswa di Kabupaten Cirebon masih harus belajar di rumah secara penuh karena rata-rata dari mereka tinggal di zona merah. Menurut data terakhir dari gugus tugas, hanya sedikit sekali yang melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Lalu, bagaimana situasi pembelajaran di Kabupaten Cirebon di era new normal? Hari ini, kita akan berkenalan dengan Ibu Raras, salah satu tenaga pendidik asal desa Lemah Abang. Di pagi hari yang cerah dan menggunakan sepeda motor, tekad dan harapan menjadi tenaga pendidik tidak pernah surut dalam jiwa Bu Raras demi masa depan putra dan putri negeri ini. Dalam perjalanan menuju rumah murid, kadangkala ada hal-hal yang tidak diinginkan, tapi terjadi. Ya, kalau resiko sih mungkin sudah bagian dari hidup ya. Ya mau bagaimana lagi harus kita lalui, yang penting kan anak semangat buat belajar. Langit yang cerah dan riuhnya jalan di pagi hari seakan menjadi pelengkap untuk memulai hari menuju tempat sang guru berbagi ilmu. Setelah melakukan perjalanan sekitar 15 menit, tibalah Bu Raras di SD 3 Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Aturan pemerintah yang telah mengizinkan relokasi dana BOS membuat SDN Lemah Abang tak ketinggalan membeli sejumlah peralatan guna untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Alhamdulillah di SDN 3 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, di bawah instruksi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Asdullah, untuk dana BOS selalu lancar dan menjadi prioritas bagi kami. Selain untuk kebutuhan operasional, dana BOS kita alokasikan untuk membeli alat-alat protokol kesehatan, di antaranya pengecekan suhu atau termogan, cuci tangan, masker, hingga hand sanitizer. Karena antara jarak siswa saling berjauhan dan atas kesepakatan antara wali murid, siswa tetap belajar didampingi guru untuk membentuk kelompok belajar di rumah yang sudah disepakati. Namun demi efisiensi waktu, kelompok belajar dilaksanakan tidak jauh dari gedung sekolah. Dari rumah wali murid hingga rumah Pak RT dijadikan tempat untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran. Bu Raras dengan guru lain saling membantu memberi pelajaran kepada para murid.
Kebiasaan baru sudah berjalan sejak era pandemi. Namun segenap perhatian masih harus tetap diingatkan, seperti memakai masker hingga membiasakan cuci tangan dengan benar sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran. Mayoritas orang tua siswa berprofesi sebagai pedagang hingga petani. Sudah beberapa bulan ini, anak-anak tidak berangkat ke sekolah karena COVID-19, membuat orang tua sedikit khawatir dengan perkembangan belajarnya. Adanya inisiasi belajar kelompok di rumah yang sudah disepakati membuat hati para orang tua murid lega. Meskipun belum bisa kembali ke sekolah, setidaknya anak-anak bisa mendapatkan pelajaran untuk menggapai asa dan cita-cita mereka. Setiap wilayah dengan situasi zona yang berbeda, tentu akan berbeda juga kondisi pembelajarannya. Seperti di SMP 1 Walet, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, SMP 1 Walet secara bertahap akan memulai simulasi pembelajaran sebagai bahan evaluasi untuk melaksanakan tatap muka. Sebagaimana yang diinstruksikan oleh Kemendikbud, bahwa sekolah dengan zona hijau dan biru sudah dapat memulai pembelajaran. Pagi ini, SMP 1 Walet akan memulai simulasi pembelajaran tatap muka. Dengan melibatkan tak kurang dari 15 siswa, mereka hadir dengan jadwal yang sudah ditentukan. Simulasi ini rutin dilaksanakan secara bergantian, guna menghindari siswa untuk keluar kota jika terlalu lama libur sekolah. Sesuai dengan juknis kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dirilis Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dalam simulasi pembelajaran tatap muka, kami di sini siapkan protokol kesehatan secara menyeluruh sesuai SOP. H-1 sebelum pembelajaran, seluruh area sekolah yang rentan diakses oleh siswa akan disemprot secara berkala menggunakan cairan disinfektan. Ketika siswa hendak memasuki area sekolah, siswa dibiasakan cuci tangan dengan baik dan benar. Setelah mencuci tangan, siswa diarahkan menuju pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki kelas dan mengikuti pembelajaran untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jika ada siswa yang mendapati suhu tubuh yang tinggi, akan langsung dipisahkan dari kelompok belajar yang akan dievakuasi oleh Satgas pihak sekolah. Selamat pagi anak-anak. Gimana hari ini? Sehat seluruhnya? Ya. Alhamdulillah. Berhubung kegiatan belajar kita di masa pandemi COVID ini, kalian harus tetap menjaga jarak, jaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, terus apa lagi? Pakai masker dan makanan yang bervitamin. Pemberlakuan protokol kesehatan tidak hanya sebatas pengecekan suhu tubuh saja. Sejumlah aturan juga harus terus diperhatikan, baik oleh siswa maupun guru di dalam kelas. Pertama, siswa dan guru dilarang untuk saling bersalaman, melainkan hanya diperbolehkan siswa mengatupkan tangan dan sedikit menunduk sebagai ganti daripada salaman. Kedua, pintu kelas harus sudah terbuka sebelum siswa datang, guna menghindari sentuhan terhadap barang. Kemudian, siswa masuk secara bergantian dan tertib. Di dalam kelas juga banyak aturan yang harus diterapkan, termasuk mengatur jarak duduk antar siswa dan jumlah siswa. Sehingga yang diperbolehkan sesuai aturan adalah tidak boleh lebih dari 15 siswa. Selain itu, setiap pergantian mata pelajaran, guru pengganti harus ada 10 menit sebelum berakhir. Hal ini dilakukan agar siswa tidak ditinggalkan di kelas tanpa pengawasan. Waktu belajar juga harus dikurangi, yaitu maksimal 4 jam dalam sehari. Jika sudah waktu istirahat,
siswa dipersilakan untuk makan bekal yang dibawa dari rumah. Nah, materi pelajaran hari ini selesai. Sekarang untuk waktunya silakan beristirahat terlebih dahulu. Ya, boleh makan dan minum, tapi ingat selalu di tempat ya. Dan kalau sudah makan atau minum, maskernya tolong ya dipakai lagi. Paham? Paham. Saat jam pelajaran sekolah selesai, seluruh siswa harus keluar satu persatu. Siswa kembali melakukan cuci tangan dan dicek suhu tubuh kembali sebelum pulang ke rumah masing-masing. Rute jalan masuk dan keluar juga dipisahkan guna untuk menghindari kontak secara langsung dengan kelompok siswa yang lain. Saya berharap semoga di tahun 2020 ini pandemi COVID-19 cepat berakhir dan saya dan teman-teman bisa belajar seperti hari-hari biasa sebelum terjadi pandemi COVID-19. Berdasarkan edaran surat 3 menteri, ya, Menteri Pendidikan, Menteri Depdagri, dan Menteri Kesehatan, bahwa yang zona biru boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, saya mengeluarkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pembelajaran tatap muka di masa COVID-19 di Kabupaten Cirebon. Salah satunya, pertama, saya instruksikan kepada sekolah, di setiap sekolah harus memiliki Satgas COVID tingkat sekolah. Di sekolah juga harus memiliki tempat untuk barangkali ada anak yang ternyata tensinya lebih dari 37 sekian. Jadi kita manfaatkan ruang IKS. Kemudian sebelum pembelajaran COVID juga, sekolah diverifikasi. Harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam SOP yang berdasarkan SK bersama 3 menteri. Yang pertama, kita setiap sekolah harus memiliki surat pernyataan dari orang tua bahwa orang tua setuju diadakan pembelajaran tatap muka di masa COVID. Bapak Kepala Dinas Kabupaten Cirebon telah menerbitkan surat edaran nomor 800/1112/Disdik tentang pembelajaran di masa new normal pandemi COVID tahun pembelajaran 2020/2021 di Kabupaten Cirebon, bahwa untuk sekolah-sekolah yang masuk dalam zona hijau dan biru itu diperbolehkan melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan tetap mematuhi dan melaksanakan prosedur protokoler kesehatan. Untuk di luar zona hijau dan biru tetap pembelajaran jarak jauh dan anak-anak belajar di rumah. Itu pun tetap meskipun belajar di rumah harus mematuhi prosedur protokoler kesehatan. Saya selaku koordinator pengawas di dalam mengimplementasikan bagaimana keterlaksanaan peningkatan mutu pendidikan di kabupaten, khususnya di Kabupaten Cirebon, berkait dengan di masa pandemi COVID-19 2020 ini. Kami mensikapi dengan dua hal yang kami sampaikan. Pertama, bahwa dalam rangka mengawal dan menegakkan mutu pendidikan di sekolah, kami melaksanakan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cirebon menurut hasil analisa dari Diskominfo tahun 2019 baru pada nilai rata-rata 6,74 tahun. Ada peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2018.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Cirebon rata-rata baru bersekolah pada tingkat kelas 13 atau 1 SMP mau naik ke kelas 2. Meski di tengah pandemi COVID-19, upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan. Angka partisipasi kasar atau APK dan angka partisipasi murni atau APM di tahun 2019 untuk tingkat PAUD dan TK sebesar 66,52%. Sementara untuk tingkat SD dan sederajat sebesar 116,52%. Dan untuk jenjang SMP atau sederajat sebesar 122,27%. Sedangkan untuk capaian angka partisipasi murni atau APM untuk jenjang SD dan sederajat sebesar 103,32%. Serta untuk jenjang SMP atau sederajat dengan capaian angka 97,88%. Selain itu, untuk angka putus sekolah di Kabupaten Cirebon pada tahun ajaran 2019-2020 juga mengalami penurunan. Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Profil Pendidikan 2019-2020, untuk jenjang SD sederajat sebanyak 0,1%, sementara pada jenjang SMP sederajat sebanyak 0,15%. Berbarengan dengan itu, tingkat angka melanjutkan sekolah di Kabupaten Cirebon justru mengalami peningkatan. Angka masukan kasar untuk SD dan sederajat mencapai angka sebesar 100%. Sementara untuk angka melanjutkan ke tingkat SMP dan sederajat mencapai angka sebesar 110,66%. Dengan jumlah siswa bersekolah sebanyak jenjang TK 14.250 peserta didik, jenjang PAUD non-formal 14.454 peserta didik, jenjang RA 19.077 peserta didik, jenjang SD 198.324 siswa, jenjang MI 31.787 siswa, jenjang SMP 80.420 siswa, dan jenjang MTS 33.794 siswa. Dalam peningkatan mutu pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon melaksanakan pembangunan yang mengarah pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan, serta peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Pada tahun 2019, kondisi sarana pendidikan pada SD dan SMP dengan jumlah ruang kelas. Pada jenjang SD sebanyak 6.116 ruang kelas baik 3.914 ruang, ruang kelas rusak ringan dan berat 2.145 ruang, ruang kelas bukan milik 58 ruang. Pada jenjang SMP sebanyak 2.596 ruang kelas baik 2.021 ruang kelas rusak ringan dan berat 494 ruang, dan ruang kelas bukan milik 81 ruang. Dalam memenuhi kebutuhan sarana pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas, khususnya ruang kelas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon telah melakukan pembangunan rehabilitasi dan penambahan ruang kelas sekolah pada tahun 2020 melalui sumber dana dari APBD Kabupaten Cirebon dan APBN, dalam hal ini dana alokasi khusus DAK atau DAK. Hal ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan daya tampung siswa. Keadaan rasio siswa per kelas pada jenjang SD 26/1, SMP 31/1, rasio guru per siswa pada jenjang SD 1/20, SMP 1/15. Dengan kondisi seperti ini, berarti layanan pendidikan terhadap masyarakat sudah baik dan sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Secara nasional, mutu capaian angka lulusan sekolah pada tahun 2020 karena adanya wabah nasional, semua siswa yang mengikuti ujian nasional maupun ujian sekolah pada jenjang SD dan SMP dinyatakan lulus 100%.